Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kreatif. Di sini kita akan belajar dasar-dasar dari SketchUp. Karena dengan metode SketchUp ini kita akan bisa membangun desain berupa 3 dimensi. Mungkin yang awalnya kita paling butuhkan dulu untuk aplikasinya yaitu SketchUp. Kalau saya sih pakainya SketchUp 2019. Untuk settingannya itu saya menggunakan settingan untuk ukuran itu berupa ukuran dari sentimeter. Baik, untuk tahap awal kita kenali dulu dasar-dasarnya yang biasanya digunakan untuk media menggambar. Ada yang langsung import dari AutoCAD, ada juga yang buat secara manual. Nah, kita kenal dulu. Pertama, untuk membuat persegi, yaitu dengan klik shape atau rectangle. Kalau di AutoCAD itu rectangle, ini membuat kotak. Tinggal ketika kita masukkan ukuran, tinggal kita masukkan saja ukuran yang kita inginkan. Nah, untuk yang tombol lain itu untuk membentuk garis vertikal, horizontal ataupun heksagonal berupa garis satu sisi untuk menentukan garis yang akan kita gunakan. Dan untuk yang bentuk setengah lingkaran atau arcs itu untuk membentuk setengah lingkaran seperti ini contohnya. Ini nanti akan kita gunakan pada saat ada bagian-bagian yang harus melengkung. Dan untuk yang toolbar pass itu untuk extrude atau mengangkat objek. Misalnya kita buat persegi, terus kita angkat untuk ukuran sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Dan untuk offset itu untuk memperkecil atau memperkecil dengan cara mengcopy juga bagian-bagian yang kita inginkan. Contohnya ini offsetnya, klik kiri, kemudian kita masukkan 10 cm, maka dia akan terbentuk dengan ukuran yang 10 cm. Untuk ukurannya sendiri, untuk offsetnya itu terserah mau keluar atau ke dalam, tidak masalah. Ini untuk membentuk lebar dinding nanti ketika kita membuat gambar DNA rumah. Dan untuk move itu untuk memindah objek dari kiri ke kanan dengan cara klik 2 kali, kemudian klik tombol move, kemudian klik kiri saja, lepas, kemudian disorong ke kiri atau ke kanan. Setelah sudah ketemu, klik kiri untuk menempatkan. Dan untuk yang rotate atau rotasi itu untuk memutar objek. Contohnya objek kita klik 2 kali, kemudian kita klik rotate, klik kiri, tarik ke arah yang garis X atau Y atau Y yang dari segi warna hijau atau merah. Kemudian tarik keluar, klik kiri, kemudian kita putar. Ketika kita sudah dapatkan kemiringannya, kita klik kiri untuk menempatkan posisi sesuai dengan kemiringan. Dan untuk yang tombol scale atau skala itu berhubungan dengan untuk memperbesar objek atau memperkecil objek. Contohnya diklik saja, kemudian klik scale, kemudian tarik sudut, maka dia akan kecil dan besar untuk ukuran objeknya. Dan untuk yang simbol meter itu untuk mengetahui ukuran yang ada di objek tersebut. Jadi kita bisa mengetahui jarak-jarak kolom, jarak dinding atau luas kamar. Nah, untuk yang teks itu untuk dimensi, menulis dimensi. Contohnya kayak ada keterangan-keterangan, nanti kita ukur, nanti kita isi. Contohnya kamar tidur. Nah, seperti itu.
Dan untuk paint bucket itu untuk mewarnai. Contohnya kita langsung klik saja paint bucket. Ini sudah muncul di bagian kanan, ada warna-warna, tinggal kita pilih warna yang kita sukai. Contohnya saya ambil warna merah, maka objeknya akan menjadi warna merah. Dan untuk orbit itu untuk memutar objek. Contohnya di extrude dulu, kemudian kita klik ini tanpa harus mengklik objek, maka semua akan berputar. Itu untuk melihat posisi sudut yang akan kita ambil nanti. Nah, untuk yang simbol pen atau tangan itu untuk sorong objek ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang berikutnya yang zoom itu untuk zoom out atau zoom in, atau memperbesar atau memperkecil. Untuk yang follow me itu berhubungan dengan bentuk yang akan kita extrude atau kita pas. Contohnya seperti ini modelnya nanti. Nah, ketika kita buat rectangle, sini kotak, kemudian kita ikuti bentuk ini, bentuk garis ini, maka yang perlu diklik adalah ini follow me, kemudian klik kiri satu kali, kemudian ikuti bentuk garis dengan, ketika garisnya sudah berwarna merah, maka dia akan terbentuk sesuai dengan garis yang kita buat. Kemudian yang berhubungan dengan dimensi itu kalau berhubungan dengan ukuran, jadi kita sudah bisa melihat ukuran-ukuran yang ada di gambar yang kita buat. Nah, untuk yang protractor ini atau simbol busur itu untuk menentukan kemiringan. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat kemiringan atap atau kemiringan pondasi juga bisa, atau membuat objek-objek yang lain yang membutuhkan kemiringan. Ini hanya berupa garis bantu sih. Dan untuk yang 3D text itu untuk menulis ketika ada nama dari sebuah gedung kayak gini, itu nanti ditempelkan di gedung ketika untuk penamaan. Nah, untuk yang bentuk rumah ini itu untuk menentukan perspektifnya. Contohnya kayak ini, bentuknya kayak gini untuk perspektif. Ini dari tampak atas, ini tampak depan, ini tampak samping kiri, ini tampak belakang, ini tampak samping kanan. Mungkin itu dasar-dasar yang akan kita gunakan nanti ketika mulai menggambar. Mungkin sekian dulu tutorial dasar menggunakan aplikasi SketchUp. Nanti berikutnya kita akan mulai menggambar step by step pembangunan rumah sederhana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.